saya Nanda Rizkina Amalia dari Psikologi semester 4 Universitas 45 Surabaya. Di kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai teori belajar konstruktivisme. Definisi teori belajar konstruktivisme. Konstruktivisme adalah teori belajar yang ditemukan dalam psikologi yang menjelaskan bagaimana orang dapat memperoleh pengetahuan dan belajar. Karena itu memiliki aplikasi langsung ke pendidikan. Teori ini menunjukkan bahwa manusia membangun pengetahuan dan makna dari pengalaman mereka. Konstruktivisme diambil dari kata konstruktur yang berarti membangun atau membentuk. Jadi, pengetahuan itu tidak bisa dipindah atau ditransfer dari orang ke orang lain, melainkan itu usaha seseorang untuk mencari pengetahuannya sendiri. Pembelajaran menggunakan teori ini berfokus pada peserta didik sebagai pusat dalam proses pembelajaran. Jadi, peserta didik dirangsang agar berpikir inovatif dan mengembangkan potensinya secara optimal. Ada beberapa tokoh dalam teori belajar konstruktivisme. Namun, di sini kita akan membahas dua tokoh yang menjelaskan tentang teori belajar konstruktivisme. Tokoh yang akan kita bahas pertama adalah Jean Piaget. Teori belajar konstruktivisme yang dikembangkan oleh Piaget dikenal dengan nama konstruktivistik kognitif. Piaget juga berpendapat bahwa sejak kecil setiap anak sudah memiliki struktur kognitif yang dinamai skema. Skema ini sendiri terbentuk karena pengalaman-pengalaman yang mereka alami. Tokoh yang kedua adalah Lev Vygotsky. Teori belajar Vygotsky lebih menekankan pada sosiokultural dan pembelajaran yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial di sekitarnya. Salah satu konsep dasar teori ini adalah interaksi sosial antara individu dan lingkungannya. Menurut Vygotsky, belajar adalah proses melibatkan dua elemen penting. Pertama, ada proses secara biologi, dan kedua adalah proses psikososial yang berkaitan dengan lingkungan sosial budaya. Oleh karena itu, Vygotsky menekankan pada interaksi sosial sebagai proses pengembangan belajar seseorang. Dalam hal ini, Vygotsky menjelaskan bahwa orang dewasa atau teman sebaya yang lebih pintar harus membantu mengarahkan dan mengatur belajar anak sebelum sang anak dapat mandiri dan mampu mengkonstruk pengetahuannya sendiri. Hal ini jelas bertentangan dengan teori Piaget, di mana pandangan Jean Piaget menekankan perkembangan kognitif anak yang seutuhnya berasal dari kemampuan yang dimiliki anak sendiri. Sedangkan pandangan Vygotsky lebih menekankan perkembangan kognitif anak membutuhkan peran orang lain, yaitu interaksi dengan orang lain yang diperoleh dari orang dewasa dan teman sebaya. Ciri-ciri pendekatan pembelajaran konstruktivisme. Terdapat 6 ciri-ciri pendekatan pembelajaran konstruktivisme. Yang pertama, menyediakan pengalaman belajar dengan mengaitkan pengetahuan yang telah dimiliki siswa. Yang kedua, menyediakan berbagai alternatif pengalaman belajar. Yang ketiga, mengintegrasikan pembelajaran dengan situasi yang realistis dan relevan dengan melibatkan pengalaman konkret. Yang keempat, mengintegrasikan pembelajaran sehingga memungkinkan terjadinya transmisi sosial, yaitu terjadinya interaksi dan kerjasama seseorang dengan orang lain atau dengan lingkungannya. Yang kelima, memanfaatkan berbagai media termasuk komunikasi lisan dan tertulis sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif. Yang terakhir, keenam, melibatkan siswa secara emosional
dan sosial sehingga menjadi menarik dan siswa itu mau belajar. Langkah-langkah konstruktivisme. Langkah-langkah konstruktivisme yang pertama adalah apresiasi. Guru mendorong siswa agar mengemukakan pengetahuan awal mengenai konsep yang akan dibahas. Yang kedua adalah eksplorasi. Pada tahap ini, siswa mengungkapkan dugaan sementara terhadap konsep yang dipelajari. Yang ketiga adalah refleksi. Pada tahap ini, siswa menganalisis dan mendiskusikan apa yang akan dipelajari. Yang keempat, aplikasi, diskusi, dan penjelasan konsep. Pada tahap ini, guru memberikan penekanan terhadap konsep-konsep esensial melalui penjelasan konsep. Kemudian, siswa membuat kesimpulan melalui bimbingan guru dan menerapkan pemahaman konsep. Kelebihan teori belajar konstruktivisme. Yang pertama adalah siswa benar-benar bisa mengembangkan ide dari pengalaman belajar yang sudah dimiliki siswa. Yang kedua, berdasarkan pengalaman sendiri dapat membuat proses belajar siswa lebih bermakna. Dalam teori belajar konstruktivisme, tidak hanya memiliki kelebihan, namun terdapat dua kekurangan dalam teori belajar konstruktivisme. Yang pertama adalah guru harus mempunyai kemampuan lebih dalam mengembangkan pengetahuan yang dimiliki siswanya. Yang kedua, siswa harus mempunyai rasa percaya diri yang kuat serta berani mengembangkan ide yang dimilikinya. Berikut adalah penerapan teori belajar konstruktivisme di kelas. Yang pertama adalah mendorong kemampuan dan inisiatif siswa dalam belajar. Yang kedua adalah guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada siswa untuk merespon pertanyaannya. Yang ketiga adalah mendorong siswa berpikir tingkat tinggi. Yang keempat, siswa terlibat secara aktif dalam dialog atau diskusi dengan guru dan siswa lainnya. Yang kelima adalah siswa terlibat dalam pengalaman yang menantang dan mendorong terjadinya diskusi. Yang keenam, guru menggunakan data mentah, sumber-sumber utama, dan materi-materi interaktif. Tujuan belajar konstruktivisme. Yang pertama adalah memotivasi siswa dalam hal belajar. Yang kedua, mengembangkan kemampuan yang dimiliki siswa. Yang ketiga, membantu siswa dalam mengembangkan pengertian dan pemahaman. Yang keempat, mengembangkan kemampuan siswa agar menjadi pemikir yang mandiri. Yang kelima, menekankan pada bagaimana proses belajar itu sendiri. Kesimpulannya adalah teori konstruktivisme di sini diartikan sebagai suatu pendekatan di mana siswa harus secara individual menemukan dan mentransformasikan informasi yang kompleks serta memeriksa informasi dengan aturan yang ada dan merevisinya bila perlu. Itu tadi adalah pembahasan singkat tentang teori belajar konstruktivisme. Semoga mudah dipelajari dan semoga mudah dipahami. Terima kasih telah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.